Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita akan membahas satu perilisan LLM yang sangat menarik gitu ya. Karena hari ini atau kemarin gitu kayaknya. Kemarin ada satu perilisan LLM baru dari pendatang baru gitu ya, yang menurut saya sangat menarik. Jadi mari kita langsung saja gitu ya, langsung saja ke pembahasan LLM-nya gitu ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, jadi ini LLM-nya gitu ya. LLM-nya itu bernama Minimax 1. Minimax 01 ya, ini bukan kayaknya ini bukan O ya. Minimax 1. Jadi apa sih namanya? Company di balik perilisan LLM ini adalah Hailuo AI gitu ya. Jadi ini adalah sebuah mungkin AI labs dari Cina gitu ya. Dari Cina lagi gitu ya. Jadi seperti DeepSeek, seperti Qwen gitu ya, yang berasal dari Tiongkok ya. Nah, jadi mereka itu merilis sebuah model atau LLM baru lagi gitu ya. Mereka melakukan training from scratch gitu ya. Dan ini setahu saya adalah model pertama mereka gitu ya. Dan mereka langsung membuatnya open source, langsung skalanya itu untuk, maksudnya level dari LLM ini adalah frontier gitu ya. Jadi setara dengan DeepSeek V3, setara dengan Cloud 3.5 Sonnet yang paling baru itu, setara dengan Llama 3.1 405B, setara dengan GPT-4. Pokoknya ini adalah tier mentok gitu ya. Jadi ini bukan LLM sembarang LLM gitu ya. Jadi ini adalah LLM yang ditrain gitu ya dengan skala yang paling mentok atau skala paling gede lah gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa gitu ya? Hasilnya menurut saya sangat menarik gitu ya. Jadi LLM ini itu berukuran 456 miliar parameter, dan dia itu adalah MOE atau mixture of expert ya, seperti DeepSeek V3, dan aktif parameternya itu sekitar 45,9 gitu ya. Hasil dari proses training LLM-nya ini sangat menarik karena LLM ini itu agak berbeda dengan transformer model atau LLM yang konvensional atau yang basic. Jadi dia pertama yang berbeda adalah dia punya window konteks yang sangat panjang, 4 juta miliar 4 juta 4 juta token gitu ya. 4 juta token. Nah, 4 juta token ini effectively dia adalah LLM dengan window konteks paling panjang gitu ya sampai sekarang. Kita mengalahkan Gemini gitu ya. Gemini kan paling panjang itu 2 juta ya. Sekarang ini 4 juta loh gitu ya. Jadi lebih gede gitu ya, lebih gede. Nah, kedua, dia ini tidak menggunakan standar quadratic attention gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membaca papernya gitu ya, di sini gitu ya. Minimax 01 Scaling Foundational Model with Lightning Attention. Ya, Scaling Foundation Model with Lightning Attention. Nah, mereka itu menggunakan yang disebut sebagai Lightning Attention. Lightning Attention ini adalah sebuah varian attention yang linear. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang familiar gitu ya. Jadi para peneliti itu berusaha mencari alternatif untuk mengimplementasikan self attention, tapi tidak dengan quadratic computation atau quadratic memory gitu ya. Kan kalau misalkan kita mengimplementasi attention saja gitu ya, yang basic, itu komputasinya akan naik secara kuadratik bergantung dengan panjang gitu ya. Jadi misalkan panjangnya 10, maka 10 kali 10 100. Panjangnya 100 kali 100 10.000 gitu ya. Naiknya sangat besar gitu loh. Nah, dengan menggunakan lightning attention, diharapkan gitu ya, computation atau ya perhitungannya itu berjalan linear gitu loh ya. Nah, lightning attention ini sebenarnya bukan Minimax yang menemukan gitu ya, bukan Hailuo AI yang menemukan, tapi
ada gitu ya, ada AI labs lain, ada riset lain yang menemukan lightning attention. Itu sudah ada 2 generasi, lightning attention 1 dan lightning attention 2 gitu ya. Dan teman-teman bisa menggunakan lightning attention gitu ya di project teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya, cari aja namanya lightning attention gitu ya. Nah, lightning attention 2 nih ya. Nih. Lightning attention 2 nih. Ini sudah apa sih namanya, papernya sebenarnya sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama, hampir setahun gitu ya. Dan ada 2 versi, lightning attention 1 dan lightning attention 2 gitu ya. Dan teman-teman bisa menggunakan lightning attention hanya dengan menginstal pip install lightning attention, dan teman-teman bisa langsung import saja dan dipakai di project apa sih namanya transformer teman-teman gitu ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya sebenarnya untuk memorinya itu tidak terlalu berbeda ya dengan implementasi attention biasa gitu ya. Di sini bisa kita lihat ya, ini lightning attention memory dan flash attention. Itu tidak jauh berbeda sebetulnya gitu ya. Namun yang sangat-sangat jauh perbedaannya adalah ketika computationnya lightning attention itu linear berjalannya gitu ya. Jadi nih perbandingannya sangat jauh. Ini 17, ini 160. Ini 74, ini 470 gitu ya. Jadi begitu gitu ya. Itu adalah apa sih namanya? Untuk ya sedikit penjelasan tentang lightning attention gitu ya. Dan gitu ya, si Minimax ini menurut saya adalah sebuah apa ya namanya? Sebuah gambling gitu ya. Sebuah gambling yang berujung berhasil. Gambling kenapa? Karena ini belum ada, menurut saya belum ada sejauh ini gitu ya, sejauh ini yang menggunakan metode-metode alternatif di model sebesar ini. Di model sebesar ini tuh ini tuh gede banget. Ini model gede banget, ini berukuran 456 miliar parameter gitu ya. Belum ada company yang menggunakan metode alternatif gitu ya. Metode alternatif tuh maksudnya yang bukan transformer dan yang bukan quadratic attention gitu ya. Dia yang sampai di scale sebesar ini gitu ya. Dan sejauh ini yang saya tahu gitu ya, Minimax 01 ini adalah LLM dengan arsitektur alternatif yang paling besar. Ya mungkin ada sebelumnya, ada Jamba gitu ya, Jamba yang paling besar. Tapi itu juga nggak terlalu gede-gede banget sih gitu ya. Minimax ini adalah salah satu yang paling besar. Ini gede banget sih. Ini gede banget. Dan hasilnya ya comparable lah, atau apa sih namanya, kompetitif dengan apa sih namanya LLM berukuran setara dan gitu ya, menggunakan apa sih namanya, menggunakan arsitektur yang lebih standar atau yang lebih konvensional gitu ya. Oh ya, sebenarnya sih DeepSeek sih itu juga bisa dibilang sih itu arsitektur alternatif ya gitu ya, DeepSeek V3. Cuman tidak entahlah, mungkin DeepSeek juga termasuk ya. DeepSeek termasuk LLM besar yang dia tuh di scale yang besar-besaran, tapi dengan arsitektur alternatif juga. Jadi ada 2 lah, Minimax 01 dan DeepSeek V3. Nah, lalu hasilnya bagaimana dari LLM yang Minimax ini gitu ya. Hasilnya menurut saya sih dari benchmark dia comparable dengan DeepSeek V3, comparable dengan Gemini 2.0, comparable dengan Claude 3.5 Sonnet ya, comparable dengan GPT-4. Jadi ini adalah sudah masuk sudah masuk tier S gitu ya, tier S atau mungkin ya tier mentok, tier yang di bawah reasoning model tentunya gitu ya. Reasoning model itu ada di tier yang berbeda gitu ya. Tapi ini termasuk adalah tier LLM yang mentok gitu ya. Dan ya gitu ya. Dan menurut saya kelebihan dari LLM ini adalah karena dia menggunakan linear attention, maka dia bisa apa sih namanya di-serve atau dia tuh bisa di-deploy dengan harga yang sangat murah. Harga yang sangat murah tuh maksudnya inference cost-nya ya. Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan si modelnya itu memproses sequence yang sangat panjang, itu lebih murah, lebih cepat gitu ya. Dan karena ini MOE juga gitu ya, dan aktif parameternya itu juga nggak terlalu besar, 45 miliar parameter ya di sini. Jadi si Hailuo AI ini bisa memberikan harga atau cost yang sangat murah untuk sebuah
frontier model. Ini tuh ya 0,2 untuk input token, 1,1 untuk output token. Output token kan biasanya sedikit banget ya. Jadi output token tuh gak terlalu berpengaruh lah. Yang berpengaruh itu adalah input tokennya. Jadi ini tuh sangat murah loh. Ini tuh sangat murah setara dengan DeepSeek. DeepSeek masih lebih murah sih. DeepSeek masih lebih murah. Cuman ini udah murah gitu ya. Karena DeepSeek kan ini tuh cuma 64.000 ya untuk API-nya gitu ya. Nah, 64.000 sequence length. Tapi Minimax ini bisa sampai 4 juta gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh model yang dia tuh sequence length-nya panjang banget, terus murah, terus dan bagus gitu ya. Mungkin ini bisa jadi opsi gitu ya. Begitu gitu ya. Dan bukan cuma ini ya, bukan cuma model ini gitu ya. Si Hailuo AI atau Minimax ini merilis versi apa sih namanya? Versi multimodalnya atau versi visionnya. Jadi ada dua nih. Dan hasilnya pun juga lumayan gitu ya. Hasilnya tuh ya, MMU-nya 68 itu sudah setara dengan ya Gemini, GPT dan sebagainya gitu ya. Itu sudah sangat-sangat bagus gitu ya. Untuk sebuah open source model. Ini open source model dan dia lisensinya sangat-sangat apa sih namanya? Sangat-sangat dermawan gitu ya. Karena ini bebas komersialisasi kecuali apa sih namanya? Kecuali Anda adalah kecuali yang menggunakan itu adalah sebuah korporasi dengan pelanggan ya, atau ya dengan user lebih dari 100 juta. Dan itu pun ya berarti untuk korporasi kecil ini bisa dimanfaatkan gitu loh ya. Ya walaupun untuk ngedeploy model segede ini juga butuh resource yang sangat-sangat besar juga gitu ya. Ya begitulah. Tapi ini menurut saya adalah sebuah ini ya, maksudnya ini tuh datang dari pendatang baru dan mereka menggunakan arsitektur baru pula gitu ya, dan hasilnya sangat bagus gitu ya. Jadi ini tuh apa ya namanya, keren lah maksudnya si Minimax AI ini berarti bisa mengeksekusi gitu ya, mengeksekusi riset atau project baru gitu ya, yang baru sekali mereka kerjakan itu langsung berhasil gitu ya. Ini tuh keren banget gitu ya. DeepSeek itu harus merilis open model berkali-kali baru bisa merilis model yang begitu bagus yang namanya DeepSeek V3 gitu ya. DeepSeek ini sudah dari tahun 2023 gitu ya. Dia tuh sudah dari tahun 2023 dia risetnya gitu ya. Jadi, semakin bagus sampai jadi sekarang. Tapi untuk Minimax AI ini sekali ngerilis LLM langsung bagus gitu. Qwen juga sama. Qwen itu berkali-kali gitu ya, ngerilis model baru sampai Qwen 2.5 yang sangat bagus gitu ya. Dan ya berbagai berbagai company lain juga yang merilis LLM gitu ya. Jadi keren juga company dari Chinese ini atau dari Tiongkok ini. Ya itu ya mungkin untuk kali ini gitu ya. Jadi mungkin ini kayak semacam video promosi ya, tapi enggak ya. Tapi saya sih pure karena saya menganggap ini tuh model yang sangat menarik dari company yang sangat menarik pula gitu ya. Dan mungkin kita bisa mendapatkan pelajaran atau mendapatkan knowledge gitu ya dari hasil project si Minimax ini gitu ya. Maksudnya Lightning Attention tuh bisa loh berhasil loh gitu ya. Lightning Attention ketika di scale besar-besaran itu berhasil. Begitu gitu ya. Mungkin yang bisa kita dapatkan. Ya, begitu mungkin ya. Untuk video kita kali ini. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.